Halo anak-anak kelas 6, berjumpa kembali dengan Pak Nanang ya. Dan hari ini Pak Nanang akan membuat satu video dan nanti satu rangkaian ya maksudnya, satu rangkaian video dan nanti akan berlanjut ke hari-hari berikutnya. Yang intinya adalah membahas tentang pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Kalau dilihat di gambar sini, Pak Nanang sudah mencatat atau men-screenshot ya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman kalian. Ada Nadia, ini nomor 10 ya, Dewi, Umi, Guntur, Meta, ini Nadia juga bertanya kembali di nomor 45, kemudian ada Umi dan juga Faiz. Dan sebetulnya masih ada satu lagi Aan ya, tapi karena agak malam jadi Pak Guru belum sempat untuk screenshot ya. Nah, kita akan mulai dengan membahas pertanyaan dari Nadia. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Pak, tolong dibahas untuk nomor 10 ya. Jadi nomor 10. Nah, nomor 10 ini ada satu bacaan, kemudian ada pertanyaan. Nah, kalau Pak Nanang sih cara untuk lebih cepat adalah kita cek dulu pertanyaannya itu mau menanyakan apa sih gitu ya. Kita lihat ya. Di sini berdasarkan isinya, paragraf tersebut adalah jenis paragraf titik-titik. Nah, ternyata kita harus menentukan paragraf nomor 10 ini itu termasuk paragraf apa. Apakah narasi, apakah persuasi, deskripsi, atau eksposisi. Nah, tentu untuk menjawab ini tidak bisa ya kita langsung menjawab tanpa mengetahui apa makna narasi atau paragraf narasi, paragraf persuasi, deskripsi, dan juga eksposisi. Nah, tentu kalian harus mencoba untuk mempelajarinya dulu ya sebelum kita membaca ini ya. Nah, kita coba lihat beberapa sumber ya. Kan Pak Guru tadi di WhatsApp Group menyampaikan bahwa kalian sebetulnya punya sumber belajar di situ sudah disediakan oleh buku Algendon ya. Jadi di situ sebelum latihan soal sebetulnya ada semacam rangkuman ya. Jadi kalian bisa melihat di situ cukup lengkap kok. Dan juga yang kedua adalah internet sebagai tambahannya. Kita coba lihat dulu di buku Algendon, Pak Guru sudah membuat fotonya di sini. Kita lihat ya. Di halaman berapa sih? Nah, ini halaman 3 ya. Halaman 3. Nanti kalian bisa buka juga ya. Di sini halaman 3 ini judulnya mengidentifikasi jenis teks. Jadi isinya di situ yang pertama adalah penjelasan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat pokoknya. Letak kalimat pokok. Jadi paragraf itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa itu? Yaitu suatu paragraf yang kalimat utamanya atau kalimat pokoknya atau juga mungkin juga ide pokoknya itu terletak di awal paragraf. Jadi di awal, di kalimat awal lah ya. Biasanya kalimat pertama. Nah, ini yang ditanyakan Faiz juga mungkin Pak Guru sedikit jawab di sini. Pak Guru melihat Faiz bertanya, apa sih bedanya kalimat utama dengan ide pokok? Nah, kalau kalimat utama ini tentu adalah kalimat yang tertulis pada paragraf itu. Nah, kalau ide pokok apa sih, Faiz? Ide pokok ya bisa berupa kalimat utama, bisa juga tidak ya. Tapi itu merupakan inti dari paragraf itu. Ide pokok sendiri sekali lagi bisa berupa kalimat utama, bisa agak sedikit berbeda. Jadi seperti itu kira-kira bedanya ya. Kemudian paragraf yang kedua yang didasarkan pada letak kalimat pokoknya adalah induktif. Kalau deduktif tadi kalimat utamanya di awal. Kalau induktif kalimat utamanya di akhir. Nah, kalau dulu waktu Pak Guru SD itu Pak Guru menghafalnya gini, deduktif berarti depan. Nah, di depan. Kalau induktif berarti balikannya lah akhir gitu ya. Tapi di sini ada satu lagi paragraf campuran, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Berarti kan di awal ada, di akhir
dibuat kesimpulan gitu ya. Nah, kemudian kita coba fokus ke paragraf yang ini ya, deduktif, induktif sama campuran ya. Nah, mungkin Pak Guru bisa memperlihatkan contoh ya. Nah, ini mungkin yang campuran Pak Guru belum dapat ini, tapi untuk yang induktif sama deduktif dulu ya. Nanti yang campuran bisa kalian browsing juga. Nah, ini tadi Pak Guru udah bilang, ini kan Pak Guru mengambil sumber dari Algendon. Kemudian Pak Guru lengkapi dengan sumber dari, nah ini ada kuiper.com ya. Kuiper.com ini lumayan bagus ya untuk belajar ya. Nah, kalian nanti linknya ini ya. Nanti kalau mau sih Pak Guru bisa bagikan ya. Nah, di kuiper.com ini ada contohnya ya. Nah, kita lihat langsung contoh. Nah, ini contoh paragraf induktif. Contohnya apa? Nah, ini mungkin urut dulu maaf. Deduktif dulu ya, yang di depan tadi ya, di awal. Nih, ini adalah kalimat utamanya. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Jadi sekali lagi kalimat utamanya adalah kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Nah, di sini ada kalimat pendukung. Tercatat sepanjang tahun 2018 sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Lalu, mengendarai mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena mengantuk ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Nah, kita bisa lihat bahwa yang Pak Guru blog ini adalah kalimat pendukung. Kenapa? Karena itu menceritakan atau mendukung ide pokok, yaitu kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Nah, gagasan pokoknya apa? Kalau misalkan kita mau ini cari tahu, ya gagasan pokoknya bisa sama dengan kalimat utama atau kalimat pokoknya, atau juga bisa dirubah sedikit. Misalkan banyak sekali orang mengantuk dan mengakibatkan kecelakaan. Nah, itu mirip-mirip kan ya, tapi tidak sama persis. Tapi itu bisa dijadikan gagasan atau ide pokok ya. Jadi seperti itu Faiz ya. Kemudian ini contohnya masih banyak nih, ada 2 lagi. Kemudian, nah yang induktif, tadi kalau deduktif di depan, induktif kan di akhir ya. Nah, contohnya, nih. Saat ujian sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yaitu sebanyak 13 siswa. Wah, ini 13 siswa melebihi KKM ya. Sedangkan 9 siswa mendapat nilai standar kelulusan. Oh, KKM pas. Dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Wah, ini siswanya hebat-hebat ya. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, ide pokoknya adalah pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, buktinya di mana? Diuraikan di atas ini ya. Semuanya lulus ya. 13 melebihi KKM, 9 siswa pas KKM. Tidak ada yang di bawah rata-rata. Jadi, kalimat utamanya adalah dengan begitu bisa dibilang, jadi seperti kesimpulan ini ya, bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada paragraf induktif ini seperti dibuat kesimpulan gitu ya, dengan begitu bla 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 bla. Nah, di sini juga kita ada tidak heran. Nah, kayak kesimpulan gitu ya, kayak pendapat atau kesimpulan dari apa yang sudah diuraikan di atasnya. Maka itu, nah, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Kemudian ada untuk itu, nah, seperti ada nasihat gitu ya. Kemudian oleh sebab itu, nah kita bisa lihat nih ciri-cirinya paragraf induktif ya. Sangat berbeda dengan paragraf deduktif tadi. Di kalimat terakhir ya kayaknya nggak ada ya. Kamu pun bisa memilih pelajaran sesuai dengan.
Ini di sini kalimat terakhir, narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Nah, agak beda ya. Jadi dengan melihat hal seperti ini nanti kalian bisa semakin mengenali ya mana paragraf deduktif, mana induktif. Nah, tapi ini belum menjawab soal nomor 10 ya. Belum ya. Karena yang nomor 10 ini kan tentang narasi, persuasi dan sebagainya ya. Kita lihat ya Pak Guru screenshot ada 2 materi pokok di situ tentang paragraf ya. Oh ya, kita lanjutkan. Tadi kan jenis paragraf ditinjau dari letak kalimat pokoknya. Nah, sekarang ditinjau dari isinya. Nah, inilah yang akan menjawab pertanyaan nomor 10. Kalau di atas tadi tentang letak kalimat pokoknya, ini paragraf dibedakan dari isinya. Nah, di buku Al-Gendon ada paragraf argumentasi. Apa itu? Merupakan paragraf yang berisi ide atau gagasan untuk bukti-bukti yang kuat dan alasan yang mendukung untuk meyakinkan pembaca dengan isinya yang mengemukakan suatu pendapat. Nah, ini kuncinya ya. Mengemukakan suatu pendapat yang diyakini. Jadi, ini suatu pendapat dari seseorang. Itu adalah argumentasi. Nah, nanti contoh-contohnya kita bisa cari ya. Kemudian, deskripsi. Paragraf deskripsi apa itu? Menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri yang digambarkan itu. Jadi, paragraf ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Perinciannya ditekankan dengan menggunakan panca indera. Panca indera itu ya ada mata, pendengaran, kemudian perasa dan sebagainya. Aspek yang digambarkan tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak atau perasaan. Jadi deskripsi itu menggambarkan, kata kuncinya menggambarkan. Jadi paragraf itu menggambarkan. Misalnya di Bandung digambarkan seperti apa gitu ya. Jadi dari pengertian ini kita harus mendapati kata kuncinya ya. Sekali kalau argumentasi tadi kata kuncinya mengemukakan suatu pendapat yang diyakini. Sedangkan deskripsi adalah menggambarkan. Itu kata kuncinya. Kemudian ada paragraf eksposisi. Kita lihat kata kuncinya apa ya? Paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Paragraf eksposisi ini berisi petunjuk atau membuat sesuatu. Nah, ini kata kuncinya kalau kita lihat adalah bertujuan pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Jadi ini menyampaikan informasi, pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Kira-kira yang tadi masuk yang mana ya? Nah, kita lihat dulu yang lainnya. Kalau persuasif adalah apa? Paragraf yang bertujuan meyakinkan, mempengaruhi, menghimbau, atau membujuk sehingga pembaca tergiur atau terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Jadi kayak bujuk ya, persuasi itu bujuk. Jadi kayak ini ya, kamu dibujuk untuk tetap tinggal di rumah ya, kemudian memakai masker dan sebagainya. Itu persuasif ya. Jadi kata kuncinya adalah membujuk supaya terpengaruh. Lalu yang terakhir ini narasi. Apa itu? Paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa. Jadi kamu bercerita atau peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri. Dalam paragraf narasi akan ditemukan 3 unsur utama sebagai bahannya, yaitu adanya tokoh, kejadian, dan adanya latar, baik tempat, waktu maupun suasana. Jadi kayak orang bercerita lah ya.
kemarin ngapain, di mana, kenapa begitu, lalu bagaimana ya. Jadi ada 5 ya tadi ya. Yang pertama itu adalah tentang argumen. Jadi argumen tadi kata kuncinya apa? Itu adalah berisi tentang mengemukakan suatu pendapat. Jadi argumen. Ya, kayak orang berdebat itu ya. Argumen. Deskripsi itu menggambarkan sesuatu, ya, menggambarkan sesuatu. Lalu yang berikutnya itu eksposisi ya. Expose itu memberi informasi pengetahuan. Kemudian persuasif tadi membujuk. Lalu narasi ini bercerita. Nah, kita kembali ke nomor 10. Apa yang ditanyakan Nadia tadi ya. Kita baca coba. Jeruk nipis ini dikasih tebal gini, ada maksudnya mungkin karena ini yang mau dikemukakan ya. Pertanyaannya, apakah ini diceritakan, apakah ini merupakan pendapat seseorang, ataukah ini, kalau cerita itu berarti kan ada harinya ada, waktunya ada ya, itu cerita ya. Jadi kamu harus bisa membedakan cerita atau bukan ya. Kalau argumen itu berarti kan ada orang yang berpendapat ya. Kemudian kalau persuasi itu berarti ada semacam bujuan ya, supaya kamu mungkin mengkonsumsi jeruk nipis ini atau tidak mengkonsumsinya. Atau ini berupa informasi, eksposisi, informasi pengetahuan saja. Kita coba lihat ya. Jeruk nipis merupakan sumber magnesium dan kalium. Kedua zat tersebut berfungsi menjaga kesehatan jantung. Magnesium berfungsi mengontrol gula darah dan tekanan darah dalam tubuh. Kalium dapat menurunkan tekanan darah secara alami dan melancarkan sirkulasi darah. Hal ini membantu mengurangi serangan jantung dan stroke. Nah, berdasarkan isi paragraf tersebut, berdasarkan isinya paragraf tersebut adalah jenis paragraf narasi. Narasi itu cerita. Siapa ini kapan dan di mana nggak ada. Berarti ini enggak lah ya. Persuasi, membujuk. Siapa yang membujuk dan siapa yang dibujuk? Nggak ada ini. Deskripsi itu menggambarkan ya. Wah, ini menggambarkan bukan nih? Kalau menggambarkan itu jeruknya itu seperti apa, kemudian warnanya apa, kemudian besarnya seberapa, dan sebagainya ya. Kalau dibelah kayak apa? Enggak, ini enggak deskripsi ini. Ya. Nah, eksposisi itu memberikan informasi toh dan pengetahuan. Kita jadi tahu ini adalah sumber dari magnesium dan kalium. Kemudian fungsinya ada juga. Kemudian ini fungsi magnesium, kemudian kalium, kemudian itu berfungsi untuk mengurangi serangan jantung dan stroke. Wah, ini informasi ya. Jadi jawabannya tentu adalah D ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Semoga ulasan dari Pak Guru ini membantu. Dan capailah cita-cita kamu. Katanya kamu pengen jadi apa? Polisi, tentara, dokter, guru. Dengan usaha ya. Nah, yang paling mudah adalah belajar ya. Main itu perlu, tapi ada waktunya ya. Bagilah antara waktu bermain dan waktu belajar ya. Sehingga kamu tidak hanya pintar bermain tok, tapi juga punya pengetahuan yang baik. Hari ini kamu belajar tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dan juga berdasarkan isinya ya. Kalau belum jelas, kalian bisa mengulangi video ini sampai kalian bisa memahami. Lalu kalau masih belum jelas bisa bertanya pada Pak Guru atau keluarga juga boleh, atau cari informasi di YouTube atau di Google ya. Demikian, semoga membantu terutama untuk Nadia ya, dan juga murid-murid kelas 6. Terima kasih.